Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk sama-sama pagi ini kita bertemu lewat Google Meet demi memperlancar aktivitas Bapak Ibu nanti di modul perancangan pembelajaran. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa nanti proses pembelajaran di perancangan pembelajaran ini sebagian besar atau bukan sebagian besar ya, seluruhnya itu dilakukan di dalam kelompok, baik dari mulai dari video call lagi, video conference, terus aktivitas di LMS itu nanti uh, dilakukan secara di dalam kelompok. Kalau yang sudah buka LMS ya, yang jeli lihat di LMS itu pasti di LMS itu ada pilihan all partisipan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, untuk selanjutnya saya share screen supaya nanti jangan ada yang bertanya di chat lagi, sehingga nanti kan aktivitas Bapak Ibu bisa lancar tanpa ada kendala. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini kan biasa ya. Tunggu. Ini kan biasa bahan pembelajaran. Kalau ini untuk dosen yang ini, jurnal harian mengajar. Nah, hari ini jam 10 sebentar, ini Bapak Ibu sudah masuk ke pertemuan tatap maya. Nah, kita klik. Nah, di dalam sini sudah ada pilihan, ada instruksinya di sini. Klik kelompok masing-masing untuk mengikuti kegiatan ini. Kalau sebelumnya kan Bapak Ibu tinggal enter room ya. Nah, tapi untuk mulai dari perangkat pembelajaran itu semua aktivitas itu dilakukan dalam kelompok. Sehingga nanti kelompok 1 silakan klik kelompok 1, kelompok 2 silakan klik kelompok 2, begitu juga dengan kelompok 3, dan nanti yang kelompok 2 jangan masuk di kelompok 1 karena nanti fasilitatornya beda. Ya. Nanti misalnya masuk tinggal klik kelompok 1, nanti otomatis nanti akan langsung diarahkan kepada room Google Meet. Tinggal join, ya. Juga nanti di 3A.2 juga seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan diskusi, ada pilihan di sini. All partisipan, kalau all partisipan itu berarti nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan seluruh peserta yang ada di kelas bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya pilih grup 1, berarti Bapak Ibu hanya bisa melakukan berdiskusi dengan yang kelompok 1. Nah, sebaiknya nanti karena ini diskusinya dalam kelompok, nanti sebelum melakukan diskusi, nanti Bapak Ibu pilih dulu grup 1, misalnya Bapak Ibu ada di grup 1, pilih grup 1, lalu cara yang lain itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu topik, subjeknya apa, message-nya apa. Kalau misalnya ada suatu hal yang perlu dilampirkan, tinggal pilih advance, lalu post to forum. Nah, hanya membedakannya itu adalah nanti Bapak Ibu pilih yang ini, grup ini, supaya nanti mempermudah dosen mengidentifikasi. Kalau misalnya nanti all partisipan kan nanti dosen harus cari satu-satu mana yang masuk di kelompok 1 ini, mana yang masuk di kelompok 2, mana yang masuk di kelompok 3. Jadi nanti pilih dulu ya grup 1, grup 2, 3. Atau misalnya pengen berdiskusi dengan semua peserta di kelas bahasa Indonesia, berarti all partisipan. Ya. Yang membedakannya adalah itu. Begitu juga nanti seterusnya. Di merumuskan alternatif solusi juga seperti itu. Ada pilihan all partisipan, kelompok 1, dan seterusnya. Intinya adalah sebelum Bapak Ibu melakukan aktivitas nanti untuk yang diskusi di LMS, nanti perhatikan dulu yang ini. Visible group ini. Ada all partisipan, grup 1, grup 2, dan grup 3. Nah, begitu juga untuk yang selanjutnya. Nanti di 3B ini Bapak Ibu nanti mulai penyusunan perangkat pembelajaran. Nanti sebelum Bapak Ibu masuk ke penyusunannya, Bapak Ibu perlu membaca dulu yang ada di 3B.1 ini. Ya. Nah, untuk di perangkat pembelajaran ini, kalau Bapak Ibu yang sudah buka LMS,
ya. Itu nanti kan di bagian penyusunan dokumen rancangan pembelajaran itu kan ada tiga dokumen yang perlu dipersiapkan ya. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa nanti ada 3 perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu perlu siapkan ya, di mana dokumen perangkat pembelajaran nanti itu digunakan nanti untuk PPL. Jadi nanti dokumen nanti biasanya selama ini nanti Bapak Ibu yang presentasi dokumen yang punyanya Bapak Ibu, nanti dosen dan guru pamong tinggal nanti mengomentari apa yang perlu diperbaiki, adakah yang perlu ditambahkan atau yang dihilangkan. Jadi nanti Bapak Ibu dari sekarang sebelum nanti masuk ke bagian penyusunan perangkatnya, Bapak Ibu sudah harus punya ya, bukan sudah siap ya, harus punya. Kalau sudah siap kan berarti langsung sudah siap tampil. Jadi sudah punya kata istilahnya, sudah punya ya, sudah punya perangkat 3 perangkat yang nanti dipersiapkan untuk PPL nanti. Saya menyampaikan memang supaya nanti waktu dosen minta presentasi jangan kaget ya, presentasi perangkat yang punyanya Bapak Ibu. Karena nanti kan dalam kelompok ya, otomatis nanti setiap peserta nanti pasti punya kesempatan untuk memaparkan atau mempresentasikan dokumen perangkat pembelajarannya. Jadi bukan kayak di forum besar begini lagi. Ya, nanti saya biarlah teman-teman yang lain yang presentasi. Nah, kalau di kelompok nanti kan jumlah pesertanya kan lebih kecil. Ya paling banyak ke 13 ya di kelompok 1. Kelompok 2 11, kelompok 3 10 orang. Ya. Sehingga nanti kan misalnya hari ini aja dari jam 10 sampai setengah 1 itu kan lama ya. Bisa misalnya hari ini berapa orang, hari berikutnya berapa orang kan nanti bisa. Tinggal nanti teman-teman kalau misalnya di kelompoknya sudah menentukan ketua, silakan ketua kelompok berunding dengan anggota kelompoknya untuk menentukan siapa nanti yang kira-kira mau siap untuk presentasi pertama. Kan tinggal diatur itu. Baiknya bagaimana. Dosen kan nanti tidak menentukan, oh Pak Ali harus pertama, atau Pak Ibu Yuni harus pertama, Ibu Ros harus pertama. Enggak. Kan nanti ditanyakan siapa yang sudah siap untuk memaparkan dokumennya. Ya, seperti itu. Ya, biasanya angkatan-angkatan sebelumnya itu biasanya ada bimbingan khusus sebelum masuk. Misalnya pendalaman materi sudah selesai, kalau misalnya masuk ke modul perancangan pembelajaran itu biasanya dari pengelola Mbak Rita itu biasanya ada bimbingan untuk mahasiswa. Mungkin karena kemarin hari Minggu ya, jadi tidak ada kesempatan untuk melakukan bimbingan khusus untuk mahasiswa dan dosen. Dosen juga ada bimbingannya untuk perangkat pembelajaran ini. Ya, kalau yang lain sama ya. Ini nanti peer teaching. Kalau peer teaching nanti seperti yang sudah saya sampaikan itu mengajar antara kayak dulu micro teaching. Ya. Nanti yang jadi mahasiswa itu adalah yang jadi murid itu adalah teman sebaya yang ada dalam kelompok. Nanti tinggal gantian. Oke, itu saja. Kalau aktivitas yang lain sama seperti biasa. Ingat kelompok 1, kelompok 1 Prof Sidik itu diganti dengan Prof Hardoko. Salah ya. Ini kelas Bahasa Indonesia, kira ini kelas PGSD. Maaf. Pak Yusak, Pak. Ya, kalau kelompok 1 masih Pak Yusak. Soalnya di kelas PGSD ada pergantian fasilitator saya. Nah, kelompok 1 Pak Yusak, kelompok 2 Bu Mika, kelompok 3 Pak Alfian. Nanti guru pamongnya nanti mulai masuk pada saat micro teaching. Jadi nanti sampai tanggal 11 itu masih dengan dosen saja. Nanti pas micro teaching, waktu peer teaching baru masuk guru pamongnya. Nanti guru pamong 1, dosen 1. Kalau di PGSD itu dosennya 2, guru pamongnya 1, jadi 3 orang. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Saya rasa kemarin Ibu Ros, Pak Ilham, Pak. Siapa? Oh, Ibu Jacqueline, silakan Bu. Pak, saya kan di sini tidak pernah sama sekali daring. Apa kita juga akan perangkat daring, sedangkan sama sekali di sini tidak pernah daring. Kita luar dengan sistem kayak grup-grup kayak begitu Pak, jam 7 sampai jam 10 sampai ini. Saya Ini belum apanya, pernah Bu? sekali. Ini untuk apa nanti? RP Pak.
Maksudnya untuk RPP, apa? Pak, Maksudnya yang yang Bapak tanya bilang. luring daring ini maksudnya untuk kegiatan yang mana? RPP, Pak, yang Oh, Bapak sudah RPP. siapkan. Nah, RPP-nya kan menyesuaikan dengan situasi dan Iya. kondisi yang ada di lapangannya Bapak Ibu. Begitu juga nanti berpengaruh ke PPL-nya nanti. Oh, iya. Nanti PPL Iya, berarti tergantung saya siap situasi yang dan normal kondisi ya, di Pak, wilayah yang biasa saya masing-masing. pakai. Tapi nanti harus Oh, di dalam, kan nanti Bapak Ibu PPL harus direkam. Hasil rekamannya di-upload di LMS. Nah, di frame hasil rekamannya Bapak Ibu harus ada dosen dan guru pamongnya. Ya, di frame-nya atau siap, di rekamannya Bapak Ibu itu. Ya. siap. Berarti caranya nanti Bapak Ya. Ibu merekam terus dosen dan guru pamongnya menyediakan fasilitas daring, misalnya melalui video call dengan WhatsApp misalnya, atau Bapak Ibu menyediakan apalah, pokoknya tergantung Bapak Ibu nanti supaya Laptop tambahan kayak gitu ya, Pak. ya, atau pakai HP ya. Pokoknya Oh, ya. pokoknya Bapak Siap. Ibu dalam frame yang Bapak Ibu upload nanti harus ada dosen sama guru pamongnya nanti di PPL. Nanti PPL-nya 3 kali, ya. 1, 2, 3. PPL 1, PPL 2, PPL 3. Oh, Nah, perangkatnya juga harus ada 3 perangkat. Makanya Bapak Ibu harus menyesuaikan dari sekarang nanti materi apa yang saya siapkan nanti untuk PPL supaya nanti dipersiapkan memang perangkatnya dari sekarang. 3 Oke, materi ada yang berbeda ya, Pak? Iya, berbeda. Harus berbeda. Masa materinya yang sama terus? 3 kali mengajar Iya, Pak. materi sama Iya, terus Pak. kan tidak Pertanyaan mungkin. yang aneh, Pak, beneran. Ya, benar, Pak. Ya, terima Kecuali kasih, Pak. tanya tadinya apa? Misal Pak, Kalau peer saya teaching, Pak, Pak, kalau peer teaching saya daring, Pak ya? Peer teaching ya daring kan Bu? Kan mengajar Daring. sesama kelas. Nggak mungkin datangkan Sama di teman, sini nanti kan mahasiswanya kan nanti teman sekelompok. teman-teman sekelompok. Berarti harus bikin RTP juga, Pak ya? Nanti tergantung dosennya apakah nanti bisa menggunakan yang sudah ada atau harus menggunakan yang baru yang tidak digunakan untuk PPL. Tergantung kesepakatan nanti di kelompok. Ya, nanti kalau ujian komprehensif itu nanti pesertanya cuma guru pamong sama dosen. Siswanya anggap saja siswanya ada. Nah, dalam siswanya imajinasi, dalam imajinasinya Bapak Ibu. Jadi mengajar kelas kosong istilahnya nanti. Kalau PPL, kalau komprehensif. Pak Edward. Pak Edward, Pak Edward. Ya, Ibu Roh. Habis ini Pak Ilham ya. Saya dulu ya, Pak Ilham. Pak Edward, Terus. tadi kan bilangnya materinya harus berbeda. Nah, misal gini, kalau saya misalkan mau, bukan materi ya, babnya misalnya teks berita. Itu kan bab ya Pak, satu bab kan tidak mungkin satu pertemuan. Ya, Nah, bisa. dalam satu bab itu kan ada beberapa KD. Ya, Jadi, saya mengerti. Saya paham. nah iya. Nanti Jadi 3 tinggal pertemuan kesepakatan. dalam satu bab. Bisa ya Pak? Tergantung kesepakatan nanti dengan dosen. Nanti Ibu sampaikan seperti apa. Insya Allah Ya. sepakat kayaknya. Ya. Teman-teman nanya dulu. Urus kelompok 3 ya. Ya, Oh, Pak Alfian ya. ya Pak. Oke. Saya nggak tahu Pak Alfian itu sudah beristri atau belum ya. Saya kurang tahu. Kalau yang masih jomblo ya silahkan. Pak Ali. saya Pak, Ya silakan Pak Ilham. ya mungkin sama dengan Kak Ros ya, cuma spesifikkan saja pertanyaannya. Kan KD itu biasanya terdiri dari beberapa IPK. Iya. Dalam satu pertemuan kan tidak ya IPK itu tidak selesai dalam Ya. satu kali pertemuan Ya. satu KD itu. Ya saya mengerti. Nah, Nanti tergantung kesepakatan dengan dosennya seperti apa. Apakah bisa? bisa Pak ya, alhamdulillah. Ya tergantung. Kalau bisa ya silahkan. Oke Pak, Secara makasih unitnya banyak Pak. nanti ya. Iya, Nanti mudah-mudahan bisa silakan Pak. tanyakan nanti ke dosen, ke fasilitatornya. Kalau misalnya fasilitatornya saya ya bisa. Hanya saya bukan fasilitator bahasa Indonesia. Semoga Pak Edward ya. Karena aneh Pak, misalnya kalau pertemuan 1 kita masuk teks berita, PPL kedua kita masuk teks Iya. prosedur, itu Betul. kan campur-campur. Betul. Belum Jadi, selesai satu KD dibahas. Intinya runut karena nanti Iya, runut, Pak, PPL-nya ya. Thank you. PPL-nya nanti kan cuman berapa hari? Ini 3 kali Pak. ya 3 kali terus dalam satu Temuan. satu siklus itu 7 hari atau berapa hari saya lupa. Iya betul. Kan nanti kan satu siklus 7 hari nanti setiap peserta itu harus wajib dosennya masuk
Jadi nanti mungkin satu hari itu yang nguji yang maju PPL itu misalnya 2 orang, 3 orang. Tapi kalau dosennya rajin misalnya mau sampai sore, kadang bisa sampai 5 orang. Waduh. Saya pengalaman kemarin di kelas PGSD itu dosennya satu hari bisa 5, 6 sehingga kemudian siklus itu cuma 2 hari pelaksanaannya. Sehingga untuk yang selanjutnya mahasiswa bisa melakukan aktivitas yang lain misalnya untuk mempersiapkan siklus yang kedua dan selanjutnya. Tergantung kesepakatan Bapak Ibu dengan dosen. Misalnya siklus 1 itu diselesaikan dalam beberapa hari. Ya. Ini juga kan tergantung 1 jam pelajaran di SMP kan 50 ya. 60 Pak. Kalau daring di minimal 40 40 kan? Oh, SMP 3, SD berapa? SD 35. SMP 40. 60. Ya kan? Kalau perguruan tinggi kan 50. 45 menit, Pak. Ya, perguruan tinggi kan 50, SMA 45, SMP 40. Ya, berarti nanti durasi videonya seperti itu, sesuai dengan jam pelajaran. Kalau misalnya 2 jam pelajaran, berarti nanti 80 menit kalau yang SMP. Berarti kalau yang SMA berarti 90 menit. 90. Kan nanti 90 menit durasi rekaman untuk PPL nanti. Ya. Nanti kan di video itu harus ditonjolkan kegiatan pendahuluannya seperti apa, kegiatan inti sama penutupnya harus ada semua di situ. Ya, intinya kan apa yang Bapak Ibu utarakan di RPP harus ada di videonya, dari kegiatan pendahuluan inti sampai penutup. Oke, ada lagi? Pak, izin bertanya saya, Pak. Ya, silakan Ibu Yolanda. Videonya itu bisa di-cut-cut gitu gak, Pak? Kalau yang nanti ada berapa kali upload? Upload yang pertama itu video yang mentahnya, tanpa ada potongan-potongan. Nanti dosennya mengomentari apa yang perlu dihilangkan, sehingga nanti kemudian dipotong sampai menjadi 15 menit doang. Itu dengan persetujuan dosen ya, Pak? Iya, nanti dosen akan mengomentari apa yang perlu ditambahkan, dihilangkan. Kalau misalnya dosennya tidak ada yang mengomentari, nanti Ibu tinggal cut-cut aja sampai 15 menit, intinya ada kegiatan. Intinya ada pendahuluan inti sama penutupnya. Nanti rekamannya itu upload 2 kali. Yang pertama itu video mentahnya, upload yang kedua yang bagian keduanya itu video yang setelah diedit. Jadi harus pintar mengedit sekarang ya, dilatih memang jadi editor video. Siapa tahu nanti habis ini jadi YouTuber kan, sudah pengalaman jadi editor video. Baru tahu ngekat-ngekat aja sih, Pak, belum tahu menghias-hias. Ya, nanti diedit itu nanti diberi keterangan pendahuluan. Setelah pendahuluan nanti sudah inti. Nah, nanti kan begitu, setelah diedit jadi 15 menit. Supaya lebih terperinci. Oke? Oke, makasih, Pak. Oke, kita akhiri ya, supaya Bapak Ibu mempersiapkan sampai jam 10 supaya lanjut saya di kelas lain. Oke, terima kasih, selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak.